Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Agus Darmawan, NPM 1802022166, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nika Ari Erliani dengan NIM 1902022238. Perkenalkan, nama saya Imadi Putra Najaya, NPM 1902022251. Perkenalkan, nama saya Niko Mangare Angrini, nomor induk mahasiswa 19020022227. Baik, materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, materialitas, risiko, dan strategi audit awal. Yang pertama, materialitas. Definisi materialitas adalah nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya. Dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut. Karena adanya penghilangan atau salah saji itu. Terus selanjutnya, materialitas pada tingkat laporan keuangan, tingkat akuntansi, dibagi menjadi dua. Yang pertama, materialitas pada tingkat laporan keuangan. Seorang audit harus menyadari bahwa terdapat lebih dari satu tingkat materialitas yang berkaitan dengan laporan keuangan. Dan bisa saja laporan setiap keuangan dapat memiliki lebih dari satu tingkat materialitas. Terus yang kedua, materialitas pada tingkat saldo akuntansi. Materialitas pada tingkat saldo akuntansi yaitu salah saji minimum yang mungkin terdapat dalam saldo akun yang dipandang sebagai salah saji material. Konsep ini tidak boleh campur adukan dengan istilah saldo akun material. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu resiko audit. Ada 3 jenis resiko audit. Yang pertama yaitu resiko bawaan, yang kedua resiko pengendalian, yang ketiga resiko deteksi. Selanjutnya itu formulasi resiko audit. Resiko audit individual sama dengan resiko bawaan dikali resiko pengendalian dikali resiko deteksi. Resiko deteksi sama dengan resiko audit individual dikali resiko bawaan dikali resiko pengendalian. Selanjutnya yaitu hubungan antara materialitas risiko audit dan bukti audit dibagi menjadi 3 kemungkinan, yaitu yang pertama, jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Yang kedua, jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, risiko audit menjadi meningkat. Yang ketiga, jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit, auditor dapat menempuh salah satu dari 3 cara berikut ini. Yang pertama, menambah tingkat materialitas. Yang kedua, yaitu menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Dan yang terakhir, yaitu menambah sedikit jumlah bukti audit yang dikumpulkan dan tingkat materialitas secara bersama-sama. Selanjutnya ada strategi audit awal. Adalah mengurangi risiko audit ke tingkat yang cukup rendah untuk mendukung pendapatnya. Apakah dalam sebuah hal yang material, laporan keuangan disajikan secara wajar, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Tujuan ini dicapai dengan mengumpulkan bukti audit tentang asersi yang terdapat dalam laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Strategi audit awal dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, dalam strategi audit ini, auditor mengumpulkan semua atau hampir semua bukti audit dengan menggunakan pengujian substantif, dan auditor sedikit meletakkan kepercayaan atau tidak mempercayai pengendalian intern. Yang kedua, pendekatan risiko pengendalian rendah. Dalam pendekatan ini, auditor meletakkan kepercayaan moderat atau pada tingkat kepercayaan penuh terhadap pengendalian, dan sebagai akibatnya, auditor hanya melaksanakan sedikit pengujian substantif. Ada 4 unsur strategi audit awal. Yang pertama, tingkat risiko pengendalian taksiran yang direncanakan. Yang kedua, luasnya pemahaman atas SPI yang harus diperoleh. Yang ketiga, pengujian pengendalian yang harus dilaksanakan. Dan yang keempat, ada tingkat pengujian substantif yang direncanakan untuk mengurangi risiko audit ke tingkat yang cukup rendah. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan pendekatan terutama substantif dan pendekatan risiko pengendalian rendah. Yang pertama, auditor merencanakan taksiran risiko pengendalian pada tingkat maksimum atau mendekati maksimum. Yang kedua, auditor merencanakan taksiran risiko pengendalian pada tingkat moderat atau yang lebih rendah.
Yang ketiga, auditor merencanakan sedikit jika ada pengujian pengendalian. Yang keempat, auditor merencanakan pengujian pengendalian secara luas. Yang kelima, auditor merencanakan akan melakukan pengujian substantif secara luas. Dan yang keenam, auditor merencanakan akan membatasi penggunaan substantif secara luas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jikalau ada salah kata maupun penyampaian, kami mohon maaf. Akhir kata, kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.